pembelaan pledoi penasihat hukum terdakwa dan pembelaan pledoi terdakwa dalam perkara Irjen Pol Dr. Samuel Bonaparte ini. Kamis 1 September 2022. Untuk itu kami penuntut umum menolak permohonan yang disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa di dalam pembelaan pada halaman 48 49 karena kami penuntut umum tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022. Ya, ini yang mulia. Jadi sementara saya serahkan kepada terdakwa Pak Jenderal Napoleon untuk menyampaikan. Terima kasih yang mulia. Kami sepakat dengan penasihat hukum setelah menyimak apa yang disampaikan oleh JPU dalam repliknya. Kami akan menyampaikan tanggapan secara lisan sekarang hari ini. Ada 4 poin yang kita kesimpulan. Yang pertama, dalam tata urutan perundang-undangan sudah jelas disampaikan bahwa undang-undang atau KUHP itu lebih tinggi kedudukannya daripada jurisprudensi. Jelas-jelas dalam KUHP disebutkan pasal 352 ayat 1 KUHP adalah penganiayaan ringan dengan ketentuan hasil visum et repertum dan keterangan ahli yang diajukan oleh JPU sendiri menyatakan bahwa perbuatan kami lebih tepat masuk atau dikenakan pasal 352 ayat 1 daripada pasal 351 apalagi 170 apalagi yang junto 55. Yang kedua adalah tidak benar saya sebagai terdakwa melakukan pengancaman kepada KC pada tanggal 26 Agustus jam 15.00. Buktinya sudah kami sampaikan terlampir di dalam nota pembelaan atau pledoi yang kami bacakan minggu lalu, di mana kami menyampaikan bukti adanya video rekam yang mendukung keterangan kami sebagai terdakwa atau keterangan saksi lain bahwa kami tidak pernah melakukan pengancaman terhadap KC untuk tidak melapor kepada penyidik. Bahwa itu semua hanya karena dia lagi-lagi menyatakan bahwa dirinya adalah ateis. Bukti rekaman dengan suara jelas sekali ulang. Nomor 3, hal yang menghilangkan pidana pasal 949 yang dimaksudkan kami dalam hal ini adalah penghinaan yang dilakukan oleh KC terhadap akidah Islam, Rasulullah Muhammad dan Al-Quran itu adalah pemicu yang mengakibatkan kami menjadi mata belah sehingga melakukan berguran kotoran kepada KC. Dalam beberapa jurisprudensi putusan pengadilan, hal itu bukan hanya menyangkut seksual. Contohnya sebagai seorang suami yang mendapati istrinya sedang bersetubuh di dalam kamar, apa yang dilakukan suami itu pernah dibebaskan oleh majelis hakim dalam jurisprudensi yang biasa kita kenal dengan istilah non-fair excess pasal tersebut. Yang keempat, intinya ingin kami sampaikan bahwa pasal-pasal yang dikenakan kepada kami selaku terdakwa dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan itu nyata-nyata keliru dan tidak tepat dengan menggunakan pasal-pasal tersebut. Alasannya bukti di persidangan, alat bukti surat maupun ahli menyatakan bahwa itu tepat dengan menggunakan 352. Dari keempat hal itu kami menyimpulkan bahwa kami tetap pada nota pembelaan pledoi kami yang kami bacakan tanggal 25 Agustus tahun 2022 minggu lalu, sehingga kami tidak mengajukan duplik atau tanggapan atas replik dari JPU. Terima kasih. Baik.
tanggapan terhadap tadi analisa ya? Ya. Bukti analisa dari penasihat tidak masalah. Ya. Saya menyimak apa yang disampaikan dalam replik jaksa tadi, tidak ada hal-hal yang baru sebagaimana yang telah dituangkan dalam surat tuntutannya. Sehingga saya tidak memandang perlu untuk menjawab lagi secara tertulis dalam bentuk duplik. Cukup dengan 4 poin yang saya sampaikan tadi, dan saya bertahan dengan nota pembelaan karena apa yang saya maksudkan sudah tertuang semua dalam nota pembelaan yang saya bacakan kemarin. Ada satu hal baru, katanya tadi saya mengancam KC supaya jangan lapor polisi. Tidak betul, karena dalam nota pembelaan minggu lalu yang saya serahkan kepada Yang Mulia Hakim, sudah saya lampiri dengan bukti rekaman video dan suara bahwa itu sama sekali tidak terbukti. Tapi itu karena KC pada saat sore itu kembali mengatakan bahwa dirinya adalah seorang ateis. Yang begini-begini kita harus paham, ya. Artinya dia tidak sendiri melakukan itu. Ada aktor intelektual di belakangnya yang selama ini Islamofobia, tidak suka dengan Islam. Kenapa? Ya, saya ingatkan sekali lagi kepada orang-orang yang tidak menyukai agama Islam atau Islamofobia, Anda berhenti, karena saya akan bertindak terus secara terukur. Dunia saja sudah menyatakan itu dilarang. Kenapa di sini subur dan dibiarkan? Ya, itu pendapat saya. Yang lain? Ada Yang lagi? lain. Ada tambahan yang lain? Soal tanggapan soal kasus Irjen Ferdisambo nih. Oh, Pak Irjen Ferdisambo, kenapa lagi? Kan sudah diproses, sudah disidik, sudah diserahkan ke jaksa tahap 1 kemarin P19. Ya kita biarkanlah penyidik dengan jaksa itu bersinergi untuk memproses dalam persidangan ke depan. Setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Demikian juga saya hadir 2 kali di persidangan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan. Yang saya lakukan saya pertanggungjawabkan. Yang tidak, nggak mau dong. Itu namanya fitnah. Fitnah. Nggak mau. Ya, lebih kejam dari pembunuhan fitnah itu. Ya, begitu. Apalagi? Kan Irjen Ferdisambo ini dinyatakan berbohong lah kepada Kapolri. Dia bilang menyebut tidak menembak pada rekonstruksi kemarin, ternyata terbukti menembak. Gimana? Apakah ini Ferdisambo ini mempunyai kekuatan yang besar di Polri sehingga bisa berbohong kepada Kapolri sendiri? Gimana gitu? Siapapun bisa berbohong. Yang penting Polri tidak bisa dibohongi, dan sudah terbukti kebohongan itu bohong. Itu juga ada sanksinya secara internal, kode etik internal Polri juga sangat mengatur itu. Jadi silakan yang dilakukan proses, saya yakin bukan hanya pidana, tetapi juga kode etik Polri juga akan ditegakkan. Silakan, itu menjadi PR bagi Bapak Kapolri. Kemudian kita tahu bahwa minggu depan 2 minggu lagi ya, 2 minggu putusan. lagi tanggal 15. Kita tunggu. Jelas-jelas di dalam nota pembelaan saya menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan itu tidak tepat. Bukannya saya lari, saya melakukan tindakan kepada KC. Saya akui kok di sini dengan terus terang apa adanya. Tetapi yang tidak saya lakukan tidak mau dong. Ya. Dan Jadi itu bahkan visum et repertum saja menyatakan itu luka ringan, penganiayaan ringan. Ya. Ahli yang disampaikan oleh JPU ini bilang itu lebih tepat pasal 352.
Jadi dalam konteks ini apa yang didakwakan maupun dituntut pasalnya tidak tepat. Ya. Kalau tepat kena, Ya. tapi kalau tidak tepat nggak bisa. Itu asas legalitas itu, makanya dalam pledoi saya sampaikan salah memasukkan menentukan pasal ya harus lepas. Itu konsekuensi penegak hukum. Ya. Tapi kita lihat, kita tunggu bagaimana kebijaksanaan hakim dalam menilai itu. Kita yakin. Kecuali ada istilah pokoknya harus dihukum, ya udah mau diapain lagi kalau kayak begitu. Aneh siap. Ya. Apa? Cuman Tapi kita begitu yakin, Pak. kok. Jadi ada Hakim poin akan poin yang penting rekan-rekan melihat ini. harus terima ini. Yang pertama apa yang disampaikan oleh Jenderal Napoleon sebagai terdakwa, bahwa tadi di poin 4 itu salah satunya dijelaskan tentang ada pasal 170, pasal 351 itu tidak tepat dituduhkan kepada beliau. Karena kemarin pada saat dihadirkan saksi ahli pidana dari JPU jelas mengatakan begitu kita tanya bahwa jika kasus itu dilanjutkan masuk pada ranah pasal yang ringan yaitu pasal 352. Nah itu penting karena beliau yang menghadirkan dari JPU. Nah, karena dari Kejaksaan Agung yang menghadirkan, kami tanya jawabannya begitu, maka tidak ada alasan. Saya kira itu yang paling dan penting. semua itu sudah kita masukkan dalam nota Pledoi. pembelaan atau pledoi. kok. Pledoi. Saya pengen cepat juga ini, 2 minggu lagi langsung putusan. Begitu ya? Iya, Saya mohon doa dari semua Sama-sama kita netizen, berdoa. masyarakat ya. Saya tidak menghindar dari hukuman. Tapi Betul. hukum saya yang saya perbuat sesuai dengan pasalnya. Kalau nggak benar, bentar dulu. Kita orang intelektual, kita ngerti hukum semua. Betul. Jangan sampai itu. Ada yang keliru, jangan sampai melimpahkan kekeliruan kepada orang lain. Ya, semua ada konsekuensinya.